Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu jika berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Kali ini kita berada di episode vitamin yang ke-86. Teman-teman, di episode vitamin kali ini saya hanya mau ngomongin sebuah brand yang baru aja ngeluarin HP yang rasa-rasanya sering muncul di beranda YouTube saya. Ya, saya memang pecinta teknologi, artinya suka mantengin channel-channel gadget ya. Tapi rasa-rasanya HP ini effortnya seakan-akan sangat lebih dari biasanya di dunia per-HP-an gitu ya. Nah, apa dia? Yaitu Infinix. Ya, Infinix baru saja mengeluarkan seri terbaru yang sangat menggoda, Note 30 series. Nah, ada dua, Note 30 dan Note 30 Pro. Awalnya saya memandang, memandang Infinix itu ya biasa aja gitu, nggak ada kesan gitu. Karena apa? Karena memang ya saya tidak tertarik. Nanti kenapa saya tidak tertarik saya akan ceritakan di bagian akhir. Itu adalah unsur tapi yang ada di dalam judul video yang kita buat. Nah, kita masuk kepada apa yang menjadi hal yang menjadi spesial di seri ini gitu teman-teman ya. Kalau yang banyak beredar di para reviewer teknologi, reviewer gadget itu, yang bikin Infinix seri Note 30 ini menjadi spesial karena di harga 2 jutaan. Yang pertama, dia kasih RAM 8/256 itu. Nah, yang kedua, dia kasih refresh rate layar itu 120 Hz dan itu ternyata adaptif. Jadi dia nggak harus milih gitu. Bisa kita pilih 60, 90, 120 atau kita buat auto switch aja. Nah, itu kerennya. Itu jarang itu di 2 jutaan gitu. Nah, lalu kemudian dia punya kamera belakang yang nggak biasanya gitu, 64 megapiksel untuk yang seri Note 30 biasa dan 108 megapiksel untuk yang Note 30 Pro. Ini kan biasanya di 2 jutaan itu masih 50 megapiksel, 48 megapiksel gitu ya teman-teman. Ada sih satu Realme tapi ya oke lah. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi bahwa dia itu dual speaker ya. Di 2 jutaan sekarang ini entah kenapa di 2 tahun terakhir ini udah susah ya dual speaker itu. Karena itu sepertinya udah barang langka di 2 jutaan. Bahkan yang biasa kita kenal sebagai rajanya dual speaker itu seperti Xiaomi, di Redmi Note 12 itu tidak lagi mengeluarkan dual speaker. Poco M5 tidak lagi mengeluarkan speaker. Dua speaker maksudnya. Nah, satu-satunya yang mengeluarkan 2 speaker di 2 jutaan Poco M5s. Tapi itu pun sepertinya rebranding ya. Tapi oke, kita mau bicarain Infinix, bukan mau bicarain Xiaomi. Oke. Nah, Infinix sekalipun yang dulunya di 1 jutaan mereka udah kasih dual speaker, seperti kalau kita ingat di Hot Series ya, Hot Series 11, 12 gitu. Itu dulunya di 2 jutaan, di 1 jutaan 2 jutaan kecil, 1 jutaan menuju 2 jutaan itu dia bisa kasih dual speaker. Tapi beberapa tahun belakang ini udah nggak dikasih lagi teman-teman. Tiba-tiba di Note 30 ini dikasih lagi dong. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Ini yang luar biasa dan saya pengen sebenarnya merasakan ini. Dia dituning by JBL. JBL loh. Ya, JBL itu salah satu brand audio yang terkemuka di dunia ya. Dan dia dituning by JBL. Saya sih belum tahu suaranya gimana. Saya pengen dengar juga sih sebenarnya gimana. Dan apalagi dia kan kalau saya tidak salah mendengar, nanti teman-teman bisa correct me if I'm wrong. Nanti teman-teman bisa coba koreksi kalau saya salah. Speaker keduanya ya, secondary speakernya yang itu biasa kan kalau 2 jutaan itu letaknya di earpiece ya, di layar gitu. Tapi ini dia di tepi HP-nya, bukan di layarnya gitu. Nah, jadi ini kan sangat luar biasa teman-teman. Saya bisa bayangkan ini nanti suaranya mantap ini, nendang ke kuping kiri kanan ini. Saya coba bayangkan kalau itu diminati oleh tunanetra gimana ya. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menarik teman-teman. Yang pertama yang menarik itu adalah chargernya yang cepat. Nah, untuk Note 30 versi biasa aja dia di 45 watt. Itu aja udah terhitung cepat di 2 jutaan teman-teman. Rata-rata HP 2 jutaan itu ya Samsung aja masih kasih 15 watt. Terus kalau Xiaomi, Poco, termasuk juga Vivo masih kasih di 33 watt gitu ya. Tapi dia kasih di 45 watt. Apalagi yang Redmi Note 12 itu masih di 33 watt gitu ya. Nah, sementara kalau yang Note 30 Pro dia itu kasih di 68 watt. Luar biasa. Dan kedua HP ini
support wireless charging. Hanya saja kalau yang Note 30 biasa tidak diberikan dengan padnya, tapi kalau yang Note 30 Pro itu disediakan. Tapi konon katanya yang Note 30 biasa juga wireless chargingnya support up to 15 watt, seperti charger bawaan Samsung di 2 jutaan lah gitu. Nah, ada tapinya teman-teman. Itu hal-hal yang menarik bagi tunanetra ya. Storage-nya besar dan chargernya juga bagus ya. Storage-nya 256 GB di harga 2 jutaan itu menarik untuk tunanetra teman-teman. Nah, ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya software Infinix teman-teman. OS-nya Infinix, XOS 13, XOS 12 dan sebelumnya itu masih rasanya masih kurang nyaman untuk tunanetra. Tapi saya belum bisa pastikan ini benar atau tidak. Tapi yang pasti dulunya Infinix itu memang nggak nyaman untuk tunanetra ya, OS-nya. Antar mukanya banyak yang tidak terbaca oleh pembaca layar. Walaupun kita udah menonaktifkan mengaktifkan ID elemennya untuk yang talkback dan segala macamnya ya. Kalau untuk di Jeswo mungkin label-label gitulah. Nah, tapi tetap dia nggak bisa dibaca. Dia pasti akan baca tombol atau dia akan baca image label tombol dan segala macam. Nah, itulah yang terjadi di Infinix. Bahkan dulu kalau saya tidak salah pernah ada teman tunanetra yang mengeluhkan di bagian papan telepon saja Infinix itu, telepon bawaan Infinix itu angka-angkanya itu nggak dibacain loh. Angka-angkanya tidak dibacain. Jadi itu sangat luar biasa menyulitkan gitu. Nah, seandainya Infinix mau jadi ngarap nih. Seandainya ada kesempatan saya untuk mencoba Infinix Note 30 ini, mungkin saya bisa mencari solusinya gitu untuk teman-teman tunanetra yang pengen beli gitu. Gimana cara mengatasinya? Saya yakin ini bisa diatasi gitu. Nah, walaupun beberapa hal itu memang di awal tidak nyaman, tapi mungkin dengan pengaturan-pengaturan sedikit ini bisa menjadi nyaman. Ya misalnya saja teleponnya kita ganti dengan telepon Google misalnya. Terus user interface-nya kita ganti dengan Nova Launcher misalnya. Nah, itu kan sebenarnya bisa mengatasi. Hanya ada beberapa yang masih belum bisa kita temukan jawabannya karena saya belum pernah coba juga gitu. Jadi mungkin Infinix mau kerjasama dengan Harian Netra untuk HP-nya kita review, dan kalau bisa kita kasih masukan untuk operating sistemnya gitu, jadi lebih ramah tunanetra lagi. Tapi ya sepertinya tidak ya. Nah, tapi kembali ke yang tadi, itulah yang menjadi kata tapi di judul video kita teman-teman, yang membuat menurut saya secara pribadi ini tidak support untuk tunanetra ya, belum support lah gitu. Tapi apakah menarik? Sangat menarik. 2 jutaan dual speaker itu memang benar-benar dicari oleh tunanetra sekarang ini teman-teman. Seperti yang saya sudah pernah katakan ya, uniknya HP dengan dual speaker itu, kita tunanetra itu kalau misalnya mau dengerin HP nggak perlu lagi pegang pakai 2 tangan. Kita bisa pegang pakai 1 tangan, jadi speaker secondary-nya itulah yang kita tembakkan ke telinga kita, apakah telinga sebelah kanan biasanya gitu. Jadi lebih enak aja gitu teman, rasa pakai HP sembian zaman dulu gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin ada jalan bagi saya untuk mencoba HP ini, dan saya bisa katakan ke teman-teman ini bisa diatasi gitu. Nah, itu mungkin ya sekali lagi mungkin Infinix boleh ya, tapi nggak mungkin ditonton si video kita ya. Tapi oke teman-teman, demikian saja bacotan saya tentang Infinix Note 30 series. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Komen kalau ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditutorialkan. Bye.